Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti laki yang kawin mana ibu-ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقال أيضا في رواية أخرى: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Dorongan tuh dorong. Lamun sing wis ngantuk ora jadi masalah, ngantuk bae lah ya. Arep turu mangga silakan turu ning kene. Bila perlu kabeh jamaah turu kabeh. Engkau kita balik. Iya apa-apa ceramah pada turu yang dengan balik. Sing penting mah wis oleh kita terus serang baik tak kamaren orang butuh amplop. Orang butuh amplop ning kantor kita ngayah. Amplop cilik, amplop gede ngayah. Orang butuh amplop. Tapi sing butuh berubah aja. Yang saya hormati dan yang mulia para alim ulama, para asatid, para hujjaj, wabil khusus yang mulia, dalam dikit ya, yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji sempat kebaca dia diterompol di Tarawak orang kebaca itu tulisan mereka ya. Wis ingat baik ya. Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Mufti Siji. Juga yang saya hormati dan saya cintai saudara saya Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Madarid. Mudah-mudahan jadi kiai, amin ya rabbal alamin. Oh kebaca ki. Juga yang saya hormati dan yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Aryani. Tak lupa adik saya mubalik yang pertama Al-Mukarram Al-Ustaz Hakim. Semuanya kita doakan mudah-mudahan tokoh agama kita senantiasa ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu
mudah-mudahan ditambah rezekinya, amin. Mudah-mudahan ditambah ilmunya, amin. Ditambah anaknya, amin. Juga ditambah istrinya, amin. Ya Rabbal. Bagi yang bersangkutan iya baik, enak, tapi Rabi ini kok marah itu ya. Saya kan gue alamat Rabi ini marah, harus diaminakan nih. Maaf bu ya, lama Rabi ini sing tak sabutakan mau gue ya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid apa sih? Ya us masjid iki baiklah. Jadi umur lu sih masjid apa ini? Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pini sepuh, tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa adik-adikku, pemuda-pemudi, remaja, putra dan putri yang saya cintai dan saya banggakan. Cinta nih ya. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman, kekuatan Islam dan kekuatan ihsan. Juga kita masih diberikan dan dianugerahkan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita tidak terhingga banyaknya, tidak terhingga besarnya. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, sepintar apapun dia, manakala dia ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah barang tentu tidak akan bisa menghitungnya. Betul? Siapa baik ulangi, sekalipun dia profesor si paling botak sekalipun, anak si botak nih kan? Ada kesinggung dia. Senajan dari profesor sing paling botak, komoal bakal bisa hitung nikmat sing Allah hitung ini pura-pura sedanten. Bisa dijawab ya. Siapapun orangnya, secanggih apapun alat yang ada diciptakan oleh manusia, tidak akan dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul? 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 Karena saking banyaknya, saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan bisa menghitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau ingin mencoba menghitung nikmat yang kuberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan dapat menghitung itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Pak, Bu, nikmat satu mata, ya, sebelah mata baik ini nikmatnya luar biasa. Mata kita si arahnya uangnya bisa apa arahnya kedip ya, itu bisa kedip baik, itu termasuk nikmat Allah sing luar biasa. Betul? Betul? Coba bayangkan misalnya bapak-bapak, ibu-ibu matanya orang bisa kedip motor baik. Bayangkan misalnya bujangan misalnya gue kenalan wadon sing prigo orang bedanya luar biasa, bibirnya tipis, pipine ralon, begitu ngobrol kalau pemuda selama rong jam iku adalah orang kedip-kedip motor baik. Kira-kira pengen kira-kira ini aja dulu wadon bener nih gimana aja kuntilanak benar makanya kedip mata baik adalah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu menghitung nikmat yang Allah berikan, tapi yang wajib kita sikapi dalam rangka
menyikapi nikmat yang Allah berikan adalah kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa menjelang wadon sing ayu, alhamdulillah. Kita masih bisa mangan sing atos-atos, alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan urip ning muka bumi ini, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan nikmat yang aku berikan kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Tapi ingat, manakala engkau kufur akan nikmatku, azabku sangat pedih kata Allah. Makanya kita dua anak si ayu-ayu, alhamdulillah. Bakal ditambah ibu karena Allah, ditambah anak. Lamun kita dua rabi sing ayu, kita alhamdulillah. Insya Allah kita bakal ditambah rabin, amin. Ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kemari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Namun arane Kangjeng Nabi Muhammad disebut langsung kita sepisan maning ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan kebodohan menuju zaman terang benderang yang dalam bahasa agama disebut minaz zulumati ilan nur. Dan dampak proses dari perjuangan baginda Rasulullah SAW 14 abad yang silam masih dapat kita rasakan sampai saat ini karena kita adalah merupakan umat beli. Kita mengaku sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, itu adalah pengakuan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah baginda Rasulullah SAW mengaku kita sebagai umatnya? Kita bisa baik ngaku bahwa kita ini umat Muhammad SAW, tapi apakah Nabi Muhammad itu ngaku bahwa kita umatnya? Kira-kira kita uang ini diaku oleh kalau Muhammad SAW sebagai umatnya, kira-kira pengen aku pengen. Kalau kita ingin diaku kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, mari senantiasa kita tingkatkan apa yang telah diajarkan oleh beliau, kita laksanakan. Sunnah beliau kita jalankan. Apa yang telah diajarkan diturunkan dari beliau kepada para sahabat, tabi'in, para ulama dan termasuk kepada kita. Mari kita laksanakan semuanya. Mudah-mudahan kalau kita menjalankan syariat beliau, kita akan mendapat syafaat yaumil akhir nanti, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Mubalik yang pertama tadi sudah menjelaskan bagaimana perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Begitu padat, begitu luas menceritakannya, dan dikatakannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita ambil hikmahnya. Buat apa kita mengagung-agungkan baginda Rasul? Buat apa kita mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk memperingati Isra Mi'raj? Kalau ajaran-ajaran baginda Rasul tidak kita laksanakan, kalau hikmah yang terkandung di dalam peristiwa itu kita tidak laksanakan, semuanya adalah percuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Bani Israil atau Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita simak, kalau kita kaji ayat tersebut, di sana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan, secara akal sehat tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjid Aqsa Palestina ditempuh dalam waktu 1 malam. Karena untuk menempuh perjalanan jauh tersebut dengan menggunakan kendaraan unta waktu itu 40 hari 40 malam. Tapi baginda Rasulullah SAW dapat melaksanakannya hanya sebagian malam. Secara akal sehat tidak mungkin. Tapi karena ini adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul? Untuk Allah laka sing orang mungkin kabeh pasti terjadi. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada bapaknya jelek, bapaknya bejot, ibunya bejot, anaknya cakep. Secara akal sehat, secara logika, secara genetika nggak mungkin. Lamun bapaknya bejot, ibunya bejot, anaknya cakep, mau. Tapi nyatanya terjadi. Bapaknya jelek, ibunya jelek, anaknya cakep. Ada yang begitu di sini? Siapa ngaco? Banyak. Jelek semua kali di sini ya. Emang paling ganteng lo saya doang di sini kelihatannya. Ya. Ini bapak-bapak dan ibu mohon maaf. Ini saya bukan sok-sok pamer sebagai anggota Polri, tidak sama sekali. Ini karena keinginan panitia. Waktu memberikan informasi kepada saya bilang, Pak Haji, nanti saya ceramah dengan menggunakan pakaian busana muslim, pakai baju koko, pakai peci, pakai sorban. Biasa, yang namanya ceramah kan begitu. Apa dijawab oleh panitia? Terutama saudara saya Pak Haji Marari. Pak Edi, kalau seragam ustadz mah di sini juga banyak. Yang jadi ustadz, yang jadi kiai banyak. Saya bukan ceramahnya Pak Polisi harus pakai seragam polisi. Kalau Pak Edi datang ceramah ke tempat saya pakai seragamnya ustadz, bayarnya kecil sama saya. Paling saya bayar 1 juta katanya. Tapi kalau Pak Edi datang pakai seragam polisi, insya Allah 2 kali lipat, 2 juta saya bayar. Ditawarin 1 juta sama 2 juta, ya saya pilih 2 juta dong. Betul? Makanya saya pakai seragam polisi. Tapi mohon maaf, ada polisi nggak di sini? Jangan ditiru seragam saya ini, ya. Kalau dalam melaksanakan tugas sehari-hari pakai seragam begini, ngatur lalu lintas di pertigaan keronjo, pakai kopiah, pakai sorban, dianggapnya polisi sedeng. Betul? Polisi stres, itu polisi udah stres, ngatur lalu lintas pakai sorban, pakai peci katanya. Apa sebab pakai sorban, pakai peci? Ya, untuk membedakan antara polisi yang biasa dengan polisi sebagai penceramah. Jangan kira lu polisi nggak bisa ceramah. Boleh, saya nyampaikan pantun. Ini pantun karangan saya sendiri nih. Boleh kan? Kedola. Tapi kiri. Lalu ingat tiga gak? Pakai ingat nih pantunnya ini. Kan ya? Ada kerang dan dasi panjang. Dasi panjang di dalam rumah.
Jangan heran polisi zaman sekarang bisa ceramah. Kalau polisi yang tidak bisa ceramah, kalau polisi yang tidak rajin sembahyang, berarti polisi zaman bengen, kopra. Tahun 45 polisinya, tapi zaman sekarang dia bisa ceramah, dia rajin sembahyang. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini rajin sembahyang. Amin ya robbal. Terus sampai di mana tadi saya ngomong ya? Hah? Udah pantun maka di masalah Isra Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad SAW, kita ambil hikmahnya, terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya jelek, ibunya jelek, anaknya cakep, karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga atur mohon Pak Mubalik, Pak Kiai, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada bapaknya hitam, ibunya hitam, anaknya putih. Ada nggak? Itu karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat di atas kita ada apa, Pak? Ada kita. Ya, di atas lagi adalah selama saya hidup, dari mulai saya kecil sampai sekarang, saya belum pernah yang namanya melihat tiang penyangganya langit. Di utara tidak ada tiang penyangga, di selatan tidak ada tiang penyangga, di barat, di timur tidak ada tiang penyangga. Tapi ternyata langit berdiri kokoh di atas kita. Itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan bisa seperti itu. Sehebat apapun dia arsitek, sehebat apapun dia tukang bangunan, ada tukang bangunan di sini ya. Tukang bangunan rumah, kalau dia ingin membangun rumah, dia selesai bikin pondasi, tidak mungkin begitu bikin pondasi langsung naik olong-olong dan pasang genteng, betul? Harus bikin tiang dulu. Kalau seandainya ada tukang bangunan, begitu habis pasang pondasi langsung pasang genteng, itu namanya tukang sableng. Betul. Tidak mungkin bisa terjadi. Tapi langit tidak ada tiangnya, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi contoh tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Tuh. Ada yang masuk bujangan? Ada. Saya juga alhamdulillah di sini saya bujangan. Neng ya, bujangan di sini saya. Di sini, tapi di rumah saya udah punya momongan 3. Istri alhamdulillah baru 1. Insya Allah nanti jangan. Masalahnya ada adik saya di sini, bisa lapor dia. Ya. Bapak punya istri. Kalau seandainya istri kita belum punya bayi, ya belum punya bayi, tahu bayi? Orok. Walaupun bapak ngisep sekencang apapun, itu namanya tetenya istri, tidak bakal itu keluar, namanya air susu. Betul. Siapa yang mau ngisep di sini? Sekencang apapun kita kangen sama istri kita, kalau dia belum punya bayi, gak bakal keluar itu air susu. Betul. Tapi begitu anak istri kita punya bayi, punya orang, itu lancar air susunya. Kadang-kadang kita juga ikut nyobain. Ya apa asrap? Setengah asrap berarti belum pernah itu. Tahun kalau bapak-bapak sudah pernah. Rasanya asin, rasanya manis, gurih. Galak Isra Mi'raj ngomongnya susu ini. Itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah
anak saya ibu pada baik tak? Misalnya ibu pada saat turu ditindih kalau beras sekarang 50 kilo setengah timbang, kira-kira ngapa orang kudu tindih karung beras? Ngap ya? Tapi kelingan begitu ditindih kalau bapaknya sahabat apapun orang ngap benar. Ngap apa ngap? Malah enak. Betul? Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menyikapi tanda kebesaran dan kebesaran Allah, kita sebagai umat muslim yang beriman wajib kita meningkatkan keimanan kita di dalam dada kita. Tahu iman bu? Iman orang iman. Ibu anaknya Pak Ahmad itu si iman nih bu. Iman adalah kepercayaan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikuatkan di dalam dada kita, diucapkan di dalam lisan kita, dan dibuktikan dengan seluruh anggota kita. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil ar. Kalau orang mengaku beriman hanya di lisan saja, dia tidak buktikan dengan amal perbuatan dia, itu namanya iman bohong. Oh, saya orang yang beriman, saya orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu tanya, sirah itu salat orang berarti bohong. Ngaku beriman, ngaji orang, salat orang, itu berarti imannya bohong. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Bagaimana caranya? Masjid ini kita penuhin Pak, ya. Masjid kita ramaikan dengan kita sholat berjamaah. Jangan ini masjid penuhnya waktu sholat tarawih 3 malam, ya. Sebengi, orang bengi, telung bengi, ramai kebuk gitu. Tekan pelataran ibu kebuk. Wis oleh seminggu. Semoga anak orang baris doang. Benar. Nih kene mah orang nih kanan nih bila. Nih kene mah orang beda. Pada baik kita tingkatkan keimanan kita. Kita rajin ke masjid, kita sholat berjamaah, kita didik putra-putri kita, anak-anak kita sejak dini. Makanya kita sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak, mari kita didik, kita tanamkan akidah Islamiyah yang kuat, kita tanamkan ilmu tauhid, ilmu agama, agar nanti manakala anak-anak kita sudah besar akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bukankah baginda Rasul pernah bersabda, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak buayang hingga yang besar. Siapa tanggung jawabnya anak kita? Ya, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Makanya di kampung desa Walius ini mari, mungkin di sini ada madrasah ibtidaiyah, diniyah dan lain sebagainya. Anak kan ini anak. Ayo panjangkan anak-anak kita supaya baru didikan agamanya, ya. Aja Kima diajari nonton TV, diajari joget, asalnya uang puasa Kima, lamun ngedelan anaknya bisa joget, bisa nyanyi, bangannya luar biasa. Semakin orang bisa ngaji kan, sebodoh sehingga nggak bisa joget, bisa nyanyi, supaya oleh duit, benar. Aja dididik jadi piduan aja, ya. Saya pernah teringat waktu saya masih dinas di Kronjo, masih teringat di kampung sini. Waktu itu ada yang ngajak, nanggapnya apa itu? Bentabok. Ternyata wilayah ini benar-benar wilayah sing agamis. Iku bentabok bae sing Islami, dikerebut
karo ribuan uang waktu itu. Lah kita kayak ngamanakan bingung Pak. Iya, sing tekane ratusan uang, hampir anak sewu itu uang. Lah sedangkan polisi cuma anak pitu. Lah anak kuat lah dia, tapi bahaya wis. Benar. Gratis banget Pak, benar. Makanya bocah-bocah nongki, lamun anak keribu tapi bisa wae supaya selamat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sampai mana tadi saya ngomong hikmah? Dengan Isra Mi'raj kita dapat mengambil hikmah adanya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sebelum diisrakan dan dimi'rajkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril dan Mikail, beliau dibelek, dioperasi jadi wong saiki mah. Dicukut kotoran-kotoran yang jero dadane, yang jero jantungan, yang jero hatine, dibersihkan, dikumbah kalau banyu Zam-Zam supaya hatine bersih, diisi karo hikmah, karo iman, karo ilmu. Tujuannya adalah membersihkan hati baginda Rasul, walaupun baginda Rasul hatinya sudah dalam keadaan bersih. Apa hikmahnya dibalik semua itu? Yuk dulur-dulur, saiki kita urip ning zaman edan, KBKB arare. Mari kita bersihkan hati kita, kita jaga hati kita dari kotoran-kotoran penyakit hati kita. Banyak penyakit iri, dengki, betul, hasud, ria, sum'ah, ujub, takabur, ria dan lain sebagainya. Mari bersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, wajah kita pun akan bersih. Kalau hati wajah kita bersih, insya Allah perilaku kita juga akan bersih. Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita? Dikumbah. Benar, dikumbah. Tapi menurut karo banyu. Lamun kita kayak baginda Rasul dibelek dikumbah, modal kita. Benar. Kita maja-madakan kalau baginda Rasul. Ya. Lah aja perlakuan sing liane ngentut tega kita ora bisa pada karo Rasul. Benar. Iya. Yang penting kita bersihkan hati kita. Pan anakku nyanyian. Obat hati ada 5 perkara. Apa orang? Yang pertama ya, Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam lakukanlah. Yang ketiga, orang soleh. Apa itu orang soleh? Dibaturi maksudku. Jadi untuk menjaga hati kita, membersihkan tiga, mari kita sering-sering baca Al-Quran dengan arti. Kalau kita cuma baca Quran saja, orang nakon karo ustaz, orang nakon karo kiai, artinya satu huruf saja sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alangkah lebih bagusnya manakala kita baca Quran juga kita tahu akan makna apa yang kita baca. Kalau kita baca Quran tidak tahu maknanya, tidak ubahnya seperti Pak Lurah. Anak Pak Lurah ini, Pak Lurah. Nggak bedanya Pak Lurah dapat surat dari Pak Presiden SBY. Lurah Wali ini siapa sih Seki? Siapa? Yes, ikulah. Tidak bedanya seorang lurah kepala desa dapat surat dari SBY. Begitu dapat surat dari SBY dia Masya Allah, saya dapat surat dari Pak SBY. Bangga nggak kira-kira kepala desa dapat surat dari Presiden? Bangga nggak? Begitu dibaca Pak Lurah, tolong carikan tanah 2 hektar. Dalam jangka 2 bulan tanah tersebut harus sudah siap. Sekian dari SBY. Sereset tanda tangan. Dapat oleh surat dari Pak SBY, sekarang Pak Desa bangganya bukan main, dikasih tahu lurah-lurah yang lain, saya dapat surat dari Pak SBY. Pak SBY minta bantuan kepada saya untuk mencari tanah 2 hektar. Saking bangganya dia kasih tahu yang lain, disimpan di rumahnya di tempat yang aman yang tinggi, bila perlu disemprot
wangi karena saking bangganya dapat kemudian begitu waktunya 2 bulan datanglah Pak Presiden kepada Pak Lurah. Pak Lurah, oh iya Bapak Presiden sudah terima surat dari saya. Oh sudah Pak Presiden. Bagaimana perasaan? Oh saya bangga sekali, tidak ada lurah yang lain dapatkan surat dari Bapak Presiden. Sudah dibaca surat saya, hampir setiap hari Pak Presiden saya baca surat itu. Kamu taruh di mana? Saya simpan di tempat yang rapi Pak Presiden. Bahkan saya kasih minyak wangi biar harum. Isinya sudah dibaca, Lurah? Sudah paham, Lurah? Sudah. Terus Pak Lurah, tanah 2 hektare sudah dapat belum? Nah itu Pak Presiden, saya belum cari. Kata Pak Presiden, hei Lurah, berhenti lo jadi Lurah. Apalagi kita sebagai umat Islam, kita baca Al-Quran setiap hari, kita sudah tahu maknanya, tapi tidak kita laksanakan, Allah akan murka kepada kita. Oleh karena itu di sini banyak kiai, banyak ustaz. Mari kita ngaji sama kiai sama ustaz. Ya, ngajinya jangan sama Pak Polisi. Tapi baru kali ini ngaji sama polisi ya. Ya. Tanya sama Pak Ustaz, ini maknanya apa, ini artinya apa, bagaimana cara implementasi melaksanakannya. Kita harus ngerti. Bersihkan hati kita sebagaimana baginda Rasul telah dibersihkan hatinya oleh Jibril dan Mikail. Bagaimana caranya yang lain? Kita perbanyak zikir. Kita perbanyak zikir, mengingat akan Allah, menyebut nama Allah baik secara lisan maupun secara qalbu. Manakala kita sering rajin zikir, maka hati kita akan bersih dari karat noda dan dosa yang ada di dalam hati kita. Sudah 2 tuh hikmahnya Isra Mi'raj, betul? 2. Apalagi yang ada di dalam Isra Mi'raj? Ada godaan, ada gangguan. Pada saat baginda Rasul berangkat bersama Jibril, di tengah perjalanan dari sebelah kanan ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Muhammadnya akhir teman gitu. Coba perlahan itu berhenti kalau sebentar. Jangankan mengikuti panggilan, menoleh pun baginda Rasul tidak menoleh kepada panggilan ini. Kemudian sama ada panggilan lagi dari sebelah kiri, Muhammad. Kalau kita mah dipanggil pastinya, baginda Rasul tidak. Jangankan mendekati, memalingkan pun tidak. Kemudian jalan terus, di depan juga dia dihadang oleh seorang nenek-nenek tua. Nenek-nenek wis tua. Ya nenek-nenek makanya wis tua. Anak nenek masih nom nih anak. Ini coba. Nenek masih nom deh. Ya nenek makanya tua kak. Nenek tua dengan berpakaian menyolok, dandanannya menyolok, lipstiknya saja 1 lipstik dihabisin dia semua. Bedaknya siji pipi sebatok, orang pipi berarti orang batok. Alisnya kereng, masa reboh, pakaiannya mewah. Muhammad, berhenti sebentar, hentikan perjalananmu. Tapi baginda Rasulullah SAW tidak menghiraukan panggilan tersebut. Itu adalah gangguan dan uji. Setelah berhenti saat itulah peristirahatan, baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tadi di sebelah kananku ada yang memanggil dengan panggilan namaku. Apakah itu artinya wahai Jibril? Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mengikuti panggilan dari sebelah kananmu, itu adalah merupakan panggilan dari Yahudi. Seandainya engkau ikuti panggilan itu, niscaya umatmu akan condong kepada Yahudi. Dan panggilan sebelah kiri adalah panggilan daripada Nasrani. Seandainya engkau mengikuti panggilan itu, maka umatmu akan condong kepada Nasrani, kepada agama Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang coba kita lihat, walaupun baginda Rasul tidak mengikuti panggilan Yahudi dan panggilan
Nasrani. Ternyata umatnya zaman sekarang banyak mengikuti Yahudi dan Nasrani. Coba kita lihat Yahudi dan Nasrani Kristen sholat apa ora? Ngaji Quran apa ora? Zakat sedekah apa ora? Infak apa ora? Puasa apa ora? Ora ya. Tapi ternyata umat baginda Rasul zaman sekarang banyak yang tidak sholat, banyak yang tidak puasa, banyak yang tidak membayar zakat. Itu artinya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Sarwa ketel. Apalagi seandainya Nabi Muhammad mengikuti panggilan itu, sudah barang tentu semua umat Islam akan menjadi Yahudi dan Nasrani. Jam pira lagi? Tekan jam pira? Sampai jam 2 kuat? Ibu jam 2 jam kuat, 3 jam? Bu 3 jam kuat? Yang benar subuh 3 jam kuat? Bapak saya tanya, Bapak 3 jam kuat? Kuat? Allah 5 menit aja udah lemes. Benar? Kalau tidak dibantu dengan jamu Jakarta Bandung 5 menit lemes. Betul? Adakah yang kuat? Saya ada paling juga setengah jam. Itu juga dibantu sama doping. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada perjalanan Isra Mi'raj terdapat cobaan, ujian, gangguan, dan ternyata kita pun sebagai umat baginda Rasul banyak menghadapi cobaan dan gangguan. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak ada hentinya. Yang satu datang, yang satu pergi, yang satu datang, yang satu pergi, begitu seterusnya. Selama kita masih hidup di muka bumi, cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berhenti. Oleh karena itu mari sekali lagi kita tingkatkan iman kita. Sehebat apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita harus mampu menghadapinya, harus mampu mengatasinya dengan sabar. Kita harus sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, kalau kita tidak sabar menghadapi ujian, kalau kita tidak menerima takdir yang ditentukan kepada kita oleh Allah, kita akan diusir dari muka bumi ini. Percaya orang? Percaya orang? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Baru hadis qudsi. Orang ini bocah-bocah mungkin. Hadis qudsi orang. Lamun dorong-dorong takon kalau para pakiai para ustaz pasti hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur ala ni'amihi, lam yasbir ala bala'i, wa lam yarda bi qada'i, falyahbus min tahti samai wal yalqab rabba siwaya." Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa tidak bersyukur akan nikmat yang kuberikan, barang siapa yang tidak sabar menghadapi cobaan yang kuberikan, dan barang siapa yang tidak menerima ketentuan takdir yang kuberikan, maka keluarlah kalian dari kolong langitku, dari atas muka bumiku, dan carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Lamun kita uang diusir kalau Allah diusir sing muka bumi kita, Arab melayani ini kita. Coba tak tahun karo kita. Allah usir kita sing muka bumi, Arab melayani ini. Laut dua Allah, benar. Bulan dua Allah, benar. Tobat dua Allah. Kabe dua Allah. Mau bisa ulang ini, paling nggak kita dicenderungkan di neraka. Makanya kita harus bersyukur akan nikmat Allah, harus bersabar akan ujian yang diberikan kepada kita, dan harus menerima ketentuan takdir yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita doakan mudah-mudahan kita ada di sini bagi keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Amin. Bersabar akan ujian yang diberikan kepada kita. Amin. Dan orang yang menerima dengan ikhlas akan ketentuan Allah kepada
dicoba yang Allah berikan kepada kita. Hikmah Isra Mi'raj kuatakan iman kita sebentar. Ibu imannya kuat. Iki para pemuda kuat imannya. Ngedelang wadon sing prigel sing montok sing bohai kuat imannya. Kuat. Pak Ustaz iman kita kuat Pak Ustaz, tapi si orang kuat. Benar. Makanya antara iman kalau imin udah ragam. Iman kuat, iman gak kuat. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Jam siji. Jangan mati. Terus. Biasanya kita lagi ngomong nih harapan ini wis ana susu, wis ana kopi, wis macam-macam. Alhamdulillah karena ini mau panitia akan bukan ya? Iya. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Yang selanjutnya ada apa lagi? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ada tamsil kehidupan. Apa tamsil? Perumpamaan, contoh kehidupan. Baginda Rasul diperlihatkan ada orang yang sedang memetik hasil tanaman, begitu dipotong dipetik tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi. Wahai Jibril, itu apa? Contoh apa bagi umatku? Wahai Muhammad, itu adalah merupakan contoh umatmu yang rajin bersedekah. Manakala rajin bersedekah, hartanya tidak akan habis. Disedekahkan ada lagi, disedekahkan ada lagi, disedekahkan adalah. Makanya kita jangan pelit. Kalau kita pelit, tetangga juga benci sama kita, betul. Kalau kita pelit tidak ada yang temenin, betul. Jauh dari manusia, jauh dari Allah dan dekat kepada api neraka. Kalau kita coba kalau kita pelit, begitu ada orang pelit dapat musibah, tetangga nyuruhin, betul. Nah endah dek masuk kena musibah digawe karena Allah. Dek pelit sih dari uang, betul. Kalau pelit begitu. Sebagai suami jangan pelit sama istri, Pak. Ibu. Laki ibu pelit orang, Bu? Pelit kali, Pak. Kalau suami pelit sama istrinya, begitu istrinya minta, Pak, bedak saya sudah habis. Kalau dasarnya pelit, Pak, dia ngomong jawabnya enak aja. Udah lama jangan pakai bedak. Pakai bedak nggak pakai bedak tetap aja pipinya gede sebelah. Jawabnya enak aja. Padahal karena saking pelitnya, Pak, lipstick saya sudah habis, beli lipstick dong. Udah mama jangan pakai lipstick. Walaupun pakai lipstick juga bibirnya doer. Peot aja. Udah jangan pakai bedak, jangan pakai lipstick. Itu karena pelitnya kepada istri. Jangan pelit jadi bapak mah, jadi suami mah. Kalau saya mah nggak pernah pelit. Istri belum ngomong sudah saya kasih. Ya apa aja. Iya. Orang duduk gratis, kena rapi. Lah sedikit kita sebagai wong lanang, lamun rapi lakan di rumah ketemukan kita. Benar. Makanya dua rapi aja disia-siakan. Dirawat rapiku, lamun rapi kita orang dirawat, anak si maling kok. Benar. Jangan baik kabur nih ngarap anak gara-gara orang dirawat rapi ini kamu lagi nih, benar. Makanya kita punya istri, mari kita rawat istri kita. Kita percantik istri kita, tapi cantiknya bukan buat Bu. Lamun ibu dandan cakep menor genas apa, Bu? Genas apa? Bohong. Anak dandan cakep rapi pakaian ada kondangan. Benar. Begitu di rumah mah kutang ngejeblek.
rambut aut-autan, ibu berdandan bersolek untuk suami, itu adalah merupakan ibadah. Makanya ibu rajin bersolek, tapi tujuannya ibadah kepada Allah untuk suami tercinta kita. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, sudah berapa kali hikmahnya? Tamsil kehidupan sudah 4. Ya, ini masih banyak hikmahnya nih. Sampai pagi nih saya ngomong tentang hikmahnya aja. Oke, siap. Sampai pagi. Ini teh siap, saya nggak siap. Pulangnya jauh saya. Ke PSD saya pulangnya. Belar aja sama dikit. Yang selanjutnya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Adalah perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Manakala kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu bagi yang sudah akhir balik, itu kita akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata baginda Rasul, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadi, wa man tarakaha faqad hadamadi. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Hakim. Yang mendirikan sholat berarti membangun agamanya, yang tidak mendirikan sholat berarti merobohkan agamanya. Saya mau tanya, Bapak di sini anak-anak mudanya pada sholat nggak? Pada sholat nggak? Sholat. Sholat 5 waktunya bisa semua. Sholat sunahnya, tahajudnya, suka bangun tengah malam jam 3 malam. Ibu, saya mau tanya, ibu kalau malam jam 3 suka bangun? Suka bangun? Ngapain ibu? Nguyuh? Ya Allah. Tapi ibu kan masih bagus. Jam tangi nguyuh masih bagus daripada nguyuh di tempat tidur. Betul? Saya tanya sama bapak. Bapak jam 3 bangun pak? Bangun pak jam 3? Apanya yang bangun? Kalau bapak sudah hafal. Karena saya tiap malam ngalamin jam 2 jam 3 bangun terus. Ya, mencecang terus. Betul? Begitu mencecang kita mau masukin ternyata lagi datang bulan, Masya Allah. Sedih rasanya. Ya. Sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Bahkan itu adalah merupakan keperluan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam sholat itu ada apa. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita berwudu. Betul? Apa tujuan kita berwudu? Untuk mensucikan kita dari hadas. Aplikasikan dan terapkan wudu itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita sucikan tangan kita dari perbuatan jahat. Betul? Tangan kita jangan suka colak-colek yang bukan-bukan. Ini biasanya anak muda yang suka colak-colek. Apalagi kalau nonton layar tancap. Nonton layar tancap, cari kelompok, banyak kelompok perempuannya. Dia berdiri di belakang. Betul? Cari pura-pura dia nggak lihat, padahal dia gak deketin cewek di depan dia. Iseng tangannya main. Ya. Apa sebab saya ngomong begitu? Dulu saya alami waktu saya masih muda. Itu dulu sebelum jadi penceramah. Betul. Tangan kita sucikan dari perbuatan dosa. Wisata Bandung ya. Minum dulu ya. Iklan. Wudu mensucikan tangan, kemudian kumur-kumur mensucikan mulut. Dalam kehidupan sehari-hari, sucikan mulut kita dari perkataan kotor, perkataan keji, perkataan yang tidak ada artinya. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman kepada Allah, kalau kita mengaku iman kepada Rasul, kalau kita mengaku iman kepada kitab, Rasul, malaikat, hari kiamat, maka jaga mulut kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu adalah orang yang menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Dengan wudhu mengkemur-kemur mulut kita, artinya kita harus mensucikan mulut kita dari perbuatan-perbuatan perkataan kotor. Jangan suka ngomongin orang, betul. Jangan suka ngegosip. Biasanya sama ibu-ibu sih tidak akan ngegosip baik, ya. Sambil ngegelatih kutu, ngegosip ngomong-ngomong ulung baik. Aja-aja di tempat umah, kadang-kadang di majelis taklim kak ibu-ibu ngomong-ngomong ulung baik, benar? Benar bu? Orang dari kene mah ningana ning Balaraja ning kene mah orang beda. Jaga mulut kita dengan wudhu. Muka kita, lengan kita, kepala kita, kaki kita, semuanya itu mempunyai pengertian bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus mensucikan semua anggota tubuh kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di masjid kita sholat bareng-bareng berjamaah. Kalau berjamaah mah bareng-bareng. Datang orang yang pakai sendal jepit, copot, lepas, betul. Ada yang pakai sendal karpet, lepas. Rendi, homipet, lepas. Siapa saja, tidak ada pernah dia mau sholat ke dalam masjid, mentang-mentang sendalnya Rendi yang baru, masuk ke dalam masjid mau sholat pakai sendal. Ada yang begitu? Itu orang saya yang orang sabar, orang stres. Artinya apa? Itu menandakan kebersamaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita antara tetangga dengan tetangga harus atur, saling sikut. Kita harus bareng dengan tetangga. Harus ajak orang lain kalau tetangga. Lamun tetangga butuh pertolongan kita bantu. Ya, lamun tetangga butuh duit kita bantu. Lamun kita dulu. Iki Pak, primen kita harus ngebantu duit, kita ke orang duit. Lamun orang duit, paling tidak kita hibur, kita bantu dengan doa. Iya, sahabat si bencana. Kebersamaan di dalam sholat berjamaah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Aja sholat di kampung saya di sana ada sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah dia ketinggalan jamaahnya, bikin jamaah baru. Imamnya aki-aki, makmumnya anak muda, ya. Yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang jadi imam juga aki-aki. Ada yang begitu di sini. Begitu baca setelah Fatihah dia baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmumnya, tidak. Ini aki-aki imam kaget. Oh, tidak. Ulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi makmumnya itu kurang ajar berarti. Terus akan wa ma adraka ma lailatul qadr. Kamu ulangi manik. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nengok dia ke belakang. Bocah, kurang ajar teman sudah nengok aki-aki. Kita nyepuntil di kontol, kurang aja tak kempiring sudah. Berhubung pemudanya tak kekawur dia, akhirnya sholat berjamaahnya bubar. Makanya para imam harus benar-benar menguasai surat yang dibaca, betul. Benar pemuda mengingatkan inna anzalnahu fi lailatul. Yang pertama fi lailatul, yang kedua baru lailatul. Iki anak jangkrik.
Jalanannya kan? Sholat berjamaah adalah lebih afdal dibandingkan kita sholat sendiri. Maka penuhi masjid ini nih anak-anak, para pemuda, bapak-bapak, penuhi masjid ini. Ya, jangan sampai kita sholat sendiri-sendiri di rumah. Karena bagi yang bertetangga di masjid, kemudian dia tidak sholat di masjid, maka sholatnya itu tidak dinilai sholat oleh baginda Rasulullah SAW. La sholat li jaril masjid ila fil masjid. Tidak dihitung sholat bagi siapa yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Kepake di masjid. Ya, kalau sholat berjamaah, aja dewek-dewekan sholat. Kecuali memang kita anak udur, anak halangan sih orang bisa orang. Beri payah. Hujan belum gede-gede, sholat di orang jadi masalah. Tapi lamun laka halangan, kepake masjid. Kalau sholat berjamaah, di dalam sholat ada doa, karena doa sholat pada hakikatnya adalah kumpulan doa-doa, betul? Macam-macam doa itu, semua banyak ada doa di dalam sholat. Kita harus bisa berdoa, karena doa adalah merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak bisa gimana Pak Ustaz? Udah doa sapu jagat aja. Tahu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Ada kejadian Pak, Bu. Kebetulan teman saya, dia pegawai negeri sipil. Dia punya istri dua. Yang satu yang tua namanya Khadijah, yang kedua namanya Hasanah, istri mudanya. Begitu dia sholat berjamaah dengan istri tuanya Khadijah, setelah dia sholat dia berdoa. Kebetulan doa yang dikuasai oleh dia doa sapu jagat. Setelah saya sholat dia berdoa. Mah kita berdoa mah. Iya Pak, Bapak yang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suaminya apalagi ya? Naik lagi lah Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya mau doa lagi tapi nggak bisa yang lain. Doa Rabbana lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istrinya nyolek dari belakang. Bang, abang yang adil atau Bang? Masa dari tadi saya dengerin kok mentang-mentang abang punya istri mudanya Hasan nama yang disebut-sebut. Sekali-kali dong Bang nama saya. Berhubung si suaminya geblek juga nih. Dia nggak pernah ngaji, nggak pernah makan pondok pesantren kali. Oh iya dah, Papa biar adil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Karena pengen adil, doanya dirubah dari Hasanah jadi Khadijah. Ya adil nggak bukan begitu goblok. Makanya kita harus ngaji. Biar tahu bagaimana tata cara berdoa, apa yang ada di dalam lafaz doa. Walaupun saya polisi juga, saya juga ngaji. Guru saya, ustaz saya banyak. Di keronyo sekeronyo guru saya, betul? Di balaraja sebalaraja guru saya. Di maut semau guru saya. Tahu Ciuci, Cilama, itu guru kita semua. Alhamdulillah tuh, tiap minggu tuh saya belum pernah kesana saya tuh. Saya ngajinya sama muridnya aja, karena saya berarti cucunya Kiai Ciuci. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam surat ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menandakan berakhirnya sholat. Artinya di dalam kehidupan kita pun ada akhirnya, ya. Setelah hidup ini kita ada akhir kehidupan, yaitu kematian. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Jangan kita enak-enak hidup di dunia, tidak memikirkan tentang akhirat. Jangan kita enak-enak mencari duit terus tanpa mengabaikan kepentingan kita setelah kematian kita. Kalau
Kalau kita sholat salam selesai, berarti kita akan mati. Masalah mati itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu kapan kita akan mati. Mungkin di antara kita sekarang nih Bu, Pak, mungkin bisa saja yang mati bapak-bapak dan ibu duluan, baru kemudian saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan atau bapak dan ibu yang duluan masalah mati. Atau bapak duluan ya. Kematian adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, apa sebabnya kita mati. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting mari kita persiapkan diri kita, perbanyak bekali diri kita untuk menghadapi kematian. Apa bekal yang paling bagus? Tidak lain dan tidak bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 1 jam lebih, hampir 2 jam ini saya. Ya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, intinya kita memperingati Isra dan Mi'raj adalah kita untuk mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa itu. Setelah kita tahu hikmahnya apa, mari kita terapkan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Pak, saya punya mantra-mantra doa supaya kita hafal Yasin. Ini saya tanya pada hafal Yasin Ibu. Ibu yang hafal Yasin Bu? Anak-anak muda hafal Yasin? Kalau Kiai Ustaz sudah jawab, saya jamin. Mau saya doakan supaya semuanya hafal Yasin? Mau? Sebentar saya berdoa. Sekarang akan saya buktikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hafal Yasin. Ikuti saya. Yasin. Ikuti biar hafal. Yasin. Alhamdulillah semuanya sudah hafal Yasin. Ya kan hafal Yasin, bukan hafal baca surat Yasin. Saya bilang kan begitu. Salah nggak saya tadi ngomong? Benar dong. Saya bilang hafal Yasin, bukan hafal surat Yasin. Betul? Tapi Ustaz Kiai anak santri saya yakin. Kalau saya juga alhamdulillah hafal. Hafal. Boleh dites? Kelamaan, jangan nanti aja tes. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, memberikan kekuatan iman dan Islam, agar kita benar-benar dapat melaksanakan hikmah yang terkandung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada salahnya karena kebodohan saya. Boro-boro kiai, boro-boro ustaz, santri gak entok, santri gak duduk, boro-boro santri ngaji gak entok, ngaji gak orang. Tapi mudah-mudahan berkat kita ada kemauan, apapun dapat kita laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bila ada kata yang salah, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan dilaporkan kepada Pak Polisi. Betul? Jangan salah kata-kata ya dimaafin aja, jadi laporin. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih adalah harapan sembuh. Kalaulah lisan lukai hati, kemana obat akan kita cari. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.